Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum mandi ya? Masih belum dengar nih semangatnya. Ya, Bapak ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Sehat? Alhamdulillah. Udah tahu yelnya Al-Kafah belum? Belum? Kalau di Bapak bilang Al-Kafah, jawabnya apa? Cerdas, takwa, berakhlakul karimah. Naam. Yes. Kita ulangi ya sekali lagi. Al-Kafah. Takwa, berakhlakul karimah. Naam. Yes. Iya, banget nih ya. Baik, ini semuanya mendengar? Mendengar. Alhamdulillah. Baik, anak-anak semua, biasa hari ini kita masih perkenalan dulu tentang bahasa Arab ya. Anak Bapak sudah kenal Bapak belum? Udah? Siapa yo? Siapa nama Bapak? Itu namanya berasal dari bahasa Arab ya, Muhammad Khoir. Ya. Makanya Bapak mengajar bahasa Arab, namanya udah dari Arab tuh. Baik, ya Bapak, perkenalkan nama Bapak Muhammad Khoir, biasa panggil di sekolah, panggilnya Pak Khoir ya. Jadi kalau nanti ke sekolah, tanda ini muka Bapak nih. Bapak ini agak yang suka ngukum biasa di sekolah. Ya, tapi yang dihukum yang degil-degil ya. Ya, anak-anak Bapak semuanya baik-baik, soleh dan soleha, ya amin. Nanti kalau sudah ke sekolah kita masuk, ya Bapak di sekolah itu selain guru bahasa Arab, Bapak juga bagian sarana prasarana sekolah, seperti ya kalau misalnya ada kelas yang rusak, ya itu nanti Bapak yang bagian penanggung jawab untuk perbaikan. Juga ada toilet yang kotor ya, nanti Bapak yang akan untuk membersihkan ya. Jadi anak-anak Bapak ya, walaupun kita saat ini masih belajar di rumah, tapi tetap bisa bertatap muka. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, harapan Bapak kita semua tetap sehat, zahir dan batin, sehat jasmani, sehat rohaninya. Karena akal yang sehat itu ada dalam tubuh yang sehat. Jadi Bapak nih kalau tidur malam jangan malam-malam banget ya. Karena sudah mulai sekolah, tidurnya jam 10 paling lama. Jadi jam 10 malam sudah paling lama ya. Jadi supaya tidurnya cukup, badan sehat, virus nggak mau dekat, ya kan? Ya, kalau virus nggak mau dekat, insya Allah belajarnya juga tambah cepat nangkap ya. Amin. Nah, anak-anak semua, biasa kalau Bapak di sekolah itu kalau masuk itu biasanya memberikan sapaan dengan bahasa Arab. Nah, sapaan yang pertama itu selamat pagi. Dengar nih, selamat pagi. Ya.
Jadi kalau selamat pagi Bapak ucapkan sobahal khair. Nanti sobahal khair, anak-anak Bapak menjawabnya sobahan nur. Coba semuanya ikutin. Sobahan nur. Gampang kan? Coba sekali lagi. Sobahan nur. Luar biasa nih ya. Bapak ulangin ya. Jadi nanti kalau Bapak bilang sobahal khair ya talamid, sobahal khair ya talamid, itu artinya selamat pagi anak-anak Bapak semua. Terus anak-anak Bapak menjawab sobahan nur ya Ustadz, ya. Bisa? Ya, sobahan nur ya Ustadz, itu jawabnya. Baik, Bapak ulangi. Jawabnya dengan kompak ya. Sobahal khair ya talamid. Ayo jawab. Sobahan nur ya Ustadz. Ah. Oh, itu yang baru dibagikan di grup aja dibagikan. Yang baru dibagikan di grup, yang terbaru. Ya. Kalau ada yang salah teknis, maaf ya. Ada tadi yang masuk minta kode, jadi ada salah kirim atau gimana nggak tahu ya, lupa. Pamut dulu ya. Baik, semuanya Bapak mute dulu supaya bisa fokus ya, nggak banyak suara. Tadi ada beberapa siswa yang sulit untuk masuk ke dalam Zoom-nya. Mungkin tadi waktu bagikan invite link-nya ada yang salah copy ya, yang pakai ID. Jadi Bapak ulang lagi tadi ngirimnya. Maklum, baru kedua ini pakai Zoom ya, jadi lupa. Masih lupa-lupa ingat. Baik, anak-anak Bapak semua, jadi nanti perhatikan ya semuanya bila saya sambil nanti mendengar. Jadi setiap Bapak masuk sekolah di kelas itu nanti mengucapkan sapaan selamat pagi. Bahasa Arabnya sobahal khair ya talamid. Nanti Bapak sapa seperti itu. Nah, anak-anak Bapak semuanya menjawab sobahan nur ya Ustadz dengan semangat ya. Jadi sobahal khair ya talamid, jawabnya sobahan nur ya Ustadz. Nah, ini dengar dulu ya, nanti kita praktek. Sengaja Bapak mute dulu semua. Nah, yang kedua, setelah Bapak nanyakan selamat pagi, Bapak nanyakan apa kabar ya. Jadi, bagaimana kabar anak-anak Bapak semua? Itu bahasa Arabnya kaifa halukum ya talamid. Jadi, kalau Bapak nanyakan kaifa halukum ya talamid, itu artinya bagaimana kabar kalian semua murid-murid? Nah, nanti anak-anak Bapak menjawabnya alhamdulillah bi khairin atau bi khairin alhamdulillah ya Ustadz. Ya, boleh. Atau alhamdulillah nahnu bi khairin. Nah, kita ikutin saja seperti teks yang mau kita pelajarin. Jawabnya yang singkat padat bi khairin alhamdulillah. Jadi jawabnya bi khairin alhamdulillah. Jadi nanti kalau ditanya kaifa halukum ya talamid? Nah, anak-anak Bapak semuanya menjawabnya dengan kompak. Bi khairin alhamdulillah. Oke, seperti itu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga. Yang ketiga pertanyaannya, madza darsukumul an? Nanti ditanya nih, madza darsukumul an? Kalau Bapak tanya madza darsukumul an, itu artinya apa pelajaran kalian sekarang? Ya. Madza apa darsukum pelajaran kalian al-an sekarang. Jadi apa pelajaran kalian sekarang? Jawabnya darsul al-an al-lughatul arabiyyah. Oke, jawabnya darsul al-an al-lughatul arabiyyah. Ya, jadi nanti menjawabnya seperti itu.
Darsuna, pelajaran kita sekarang adalah al-lughatul arabiyah, bahasa Arab. Ya, jadi itu 3 pertanyaan yang biasa Bapak sampaikan ketika masuk dalam kelas ya, Nak ya. Baik, sekarang boleh semuanya dibuka ya. Untuk suaranya kita tes 3 pertanyaan. Ya, silakan dibuka. Mute-nya dibuka, mute-nya. Ya, jawabnya dengan semangat. Ayo, Bapak lihat nih masih ada yang belum dibuka. Nanti kalau udah oke, Bapak matikan lagi. Semuanya udah bisa buka suara kan? Hidup dan matikan suara bisa kan? Ini luar biasa dengan anak-anak zaman now ya. Bapak dulu masih SD belum tahu itu. HP aja belum tahu kayak mana bentuknya ya. Hari ini luar biasa nih. Jadi anak-anak zaman sekarang ini luar biasa, lebih maju. Insya Allah tambah luar biasa ya, karena persaingan semakin luar biasa. Baik, kita tes. Pertanyaan pertama, jawab sungguh-sungguh dan dengan semangat. Siap? Siap semangat? Ya. Baik. Sobahal khair ya talamid. Ada yang salah masih. Kalau sobahal khair jawabnya apa? Sobahan ya Ustaz. Yo, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi ya. Coba semuanya perhatikan, masih ada yang bising nih. Ayo, siapa ini suaranya yang bising nih? Ketahuan nih. Yo. Baik. Ini ada Muhammad Jiddin. Coba suaranya. Baik, tes ya. Bareng-bareng. Sobahal khair ya talamid. Sobahan nur jawabnya. Ya bareng-bareng. Sobahan nur ya Ustaz. Ya. Jadi kalau sobahan khair jawabnya sobahan nur ya Ustaz. Ya, sudah belajar bahasa Arab. Baik. Yang kedua. Kaifa halukum ya talamid? Jawabnya bi khairin alhamdulillah. Ulangin. Bi khairin alhamdulillah. Wah, itu siapa suaranya tuh? Luar biasa. Nah, sekali lagi, kaifa halukum ya talamid? Madza darsukumul an? Jawabnya, ayo bareng-bareng. Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Panjang ya, kepanjangan. Yuk ikutin pendek-pendeknya. Darsunal an, semuanya. Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Ya. Ayo, siapa yang mau coba? Bapak tanya bisa menjawab. Siapa? Ayo. Siapa yang bisa menjawab selamat pagi? Sobahal khair jawabnya. Ya, sobahan nur. Kalau ditanya apa kabar, jawabnya siapa yang bisa? Sobahal khair udah tadi. Sekarang kaifa halukum, jawabnya.
Khairin. Baik, Bapak mute dulu semua ya. Rame banget soalnya nih. Baik, nanti kalau ada yang bisa menjawab, dibuka suaranya. Oke. Baik, jadi itu tadi pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang biasa Bapak lakukan ketika masuk dalam kelas. Ya, jadi kita masih perkenalan hari ini. Nah, anak-anak Bapak semuanya, ya, untuk tetap semangat belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah ya bahasa agama kita. Jadi Rasulullah itu bersabda, ahibbul araba bisalasin, ya. Jadi kita disuruh mencintai bangsa Arab itu karena 3 perkara. Apa itu? Li'anni Arabiyun. Rasulullah mengatakan karena aku adalah orang Arab. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah orang Arab. Kemudian ya, wal Qur'anu Arabiyun, dan Al-Qur'an juga berbahasa Arab, ya. Yang kedua, Al-Qur'an berbahasa Arab. Jadi, dan yang ketiga, wa kalamu ahlil jannah Arabiyun, dan komunikasi ahli surga, jadi orang-orang yang masuk surga nanti itu ngobrolnya pakai bahasa Arab. Nah, di sini ada yang mau masuk surga enggak? Ya. Yang mau masuk surga, angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya. Angkat tinggi. Ya. Nah, ini ada background di belakang Bapak, itu adalah multazam, ya. Tempat paling mustajab ya di Mekah sana. Mudah-mudahan kita semuanya sampai di sana berdoa, dan ya kita semuanya punya cita-cita masuk surga, dikumpulkan di surga nanti dengan berbahasa Arab. Yes. Jadi itulah alasan kita untuk mencintai bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mulia di muka bumi ini, ya. Jadi bahasa agama kita sholat pakai bahasa Arab. Nah, tadi ada yang belum sholat subuh? Ya, banyak yang belum sholat subuh kan? Si Langit juga itu belum sholat subuh itu, payah dibangunin. Nah, ayo Langit. Langit. Nah, Langit nih. Siapa lagi yang belum sholat subuh? Ya, Abian. Ya, ini kayaknya masih banyak nih. Ya, jadi mulai besok, mulai nanti zuhur, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Nah, tadi semuanya mau masuk surga kan? Iya, syaratnya harus sholat. Sholat pakai bahasa apa? Bahasa Jawa atau bahasa Jepang? Arab. Iya, bahasa Arab. Makanya bahasa Arab harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita sholat pakai bahasa Jawa nggak sah, ya. Iya. Pakai bahasa Padang juga nggak boleh. Allahu Akbar dibilang Allah Maha Gadang, nggak boleh, ya. Nah, jadi nggak boleh pakai bahasa-bahasa lain. Tetap harus pakai bahasa Arab. Dari penjuru dunia semuanya sholat pakai bahasa Arab. Baik. Nah, semuanya sudah punya bukunya? Udah. Ada yang belum punya? Tunjuk tangan yang belum punya.
Gambar ini. Nah, ini ya bukunya. Bagus sekali ini bukunya. Nah, Iya, Pak. anak-anak Bapak bisa dilihat kita di semester 1 itu, oh Bapakmu dulu nih, bising banget. Nah, di semester 1 ini kita mempelajari 4 bab. Ya, jadi ada 4 bab yang akan kita pelajari. Suaranya kecil. Ah, udah besar gini suara Bapak loh. Nih, suaranya besar. Besar. Iya. Ada lagi yang nggak dengar? Coba, yang nggak dengar komen. Hoir. Iya. Suaranya kecil. Kenapa itu suaranya kecil? Bapak ya? Hoir, suaranya kecil. Udah besar loh, nih Coba besar. ya bilang. Halo, halo. Ya, berapa orang yang nggak dengar suara Bapak? Perasaan udah macam toa ini suaranya. Ya, siapa yang nggak dengar? Hoir, suaranya kecil. Siapa itu yang suara kecil-kecil? Coba siapa? Tunjuk tangan. Pakai raise hand. Alisa, nggak dengar ya suara Bapak ya? Dengar ya. Langit nggak dengar? Dengar Pak. Dengar, Pak. Dengar. Langit kenapa nggak dengar Langit? Orang di kamar sebelah nggak dengar. Iya. Siapa lagi yang nggak dengar? Ini Bapak ketinggalan apanya untuk apa namanya keluar masuk suara itu yang penyambung yang 3 coloknya itu di sekolah. Jadi nggak bisa pakai apa mikrofon. Insya Allah nanti Bapak ambil mungkin minggu depan udah bagus ya suaranya. Jadi ini tanpa pakai mikrofon, jadi suaranya agak terpecah. Tapi sengaja Bapak fokuskan nih toaknya ya. Baik, nah, jadi semuanya sudah pegang buku bahasa Arab. Nah, jadi bahasa Arab kita akan mempelajari 4 bab ya semester 1 ini. Yang pertama ya kita tentang amalul kasfi. Jadi kita akan mempelajari tentang absensi siswa. Nah, anak-anak Bapak di sini yang untuk poin pertama sederhana ya. Jadi kalau Bapak suruh nulis pasti masih susah semua. Jadi pasti harus berlatih menulis. Nah, tapi yang paling utama anak-anak Bapak ya belajar menghafal dengan mendengarkan ucapan Bapak ya. Ntar ini Bapak contohkan di sini. Bapak masukkan screen-nya ya. Ini contoh materi kita. Nampak? Kelihatan materinya? Mana tuh Kak Mel? Kelihatan? Kelihatan. Ya, sama nggak sama yang di bukunya? Kalau nggak sama ini Bapak buang nih. Sama. Kan? Ya, kalau sama alhamdulillah ya. Berarti itu anak Bapak semua melihat. Masih sehat matanya semua. Alhamdulillah. Baik, yang pertama ini bab pertama ad-darsul awal namanya ya. Nampak ini Bapak geser-geser kursornya? Nampak. Nah, ini ad-darsul awal pelajaran pertama namanya. Ad-darsu itu pelajaran, al-awalu pertama. Nah, babnya judulnya adalah amalul kasfi. Amalul kasfi. Ya, amalul kasfi. Ini kalau diartikan satu-satu, artinya pekerjaan absen. Maksudnya absensi siswa. Ya. Nah, di sini ini masih langkah-langkah pembelajaran kita ya, Nak ya. Di sini anak-anak Bapak diminta untuk mampu ngapain? Mampu qiraatul mufradati wa hifdzuha. Jadi mampu melafalkan kosakata dan menghafalkannya. Nah, caranya gimana? Oh, ini bising ya, Bapak mute lagi lah ini. Bentar ya. Kalau bising di mute aja. Oke. Oke, udah ya, nggak bising ya. Tolong diam dulu yang lain. Dengarkan dulu biar semuanya menyimak. Nah, jadi yang pertama itu anak-anak Bapak tentunya ini didukung ya kerjasamanya oleh wali murid, oleh ayah bundanya.
untuk berlatih melafalkan kosakata dan supaya anak-anak Bapak bisa menghafalkannya. Jadi didengar dulu ucapannya, nanti dipraktekkan pengucapannya, lalu diingat-ingat, ulang-ulang. Ya. Nah, yang kedua, nah itu suaranya masih bising. Bentar. Bapak jelasin yang ini. Bapak jelasin yang ini. Dengar. Baik ya, dengarkan dulu. Nah, yang kedua, kasful hudur fil fasli. Jadi kegiatan absensi di kelas ya. Kasful hudur ini daftar absen, daftar hadir fil fasli di kelas. Jadi materi kita tentang absen. Jadi kalau dipanggil nanti katakan apa seperti itu ya. Kemudian ta'allumul hurufil hijaiyah. Jadi belajar huruf-huruf hijaiyah. Ya, jadi kalau anak-anak Bapak suka nonton film Upin Ipin tidak? Ya. Kan? Nah, itu dihafal ya. Alif, ba. Coba 1, 2, 3 bareng-bareng. Bapak mau dengar suaranya nih. Alif, Ba, ta, sa, im, ha, ro. Alhamdulillah nih udah banyak hafal. Kalau udah banyak menghafal, udah banyak hafal berarti luar biasa. Tidak lagi mengalami kesulitan. Oke, simak lagi ya, simak lagi. Oke, suaranya. Baik, yang berikutnya kita batul hurufil hijaiyah. Nah, jadi anak Bapak kalau sudah mengenal huruf hijaiyahnya, berlatih menulis huruf hijaiyah. Jelas? Ya, berlatih menuliskan huruf hijaiyahnya ya. Jadi alif sampai ya diingat-ingat dan dituliskan. Tentu didampingi oleh kedua ayah orang tuanya ya, ayah bundanya di rumah. Baik, kita lanjut yang untuk materi hari ini. Ini sebenarnya masih perkenalan ya. Nah, ini kira-kira materinya seperti ini. Nah. Jadi anak-anak Bapak nanti ikutin apa yang Bapak ucapkan. Ini kan kegiatan absensi di kelas ya. Misal Bapak panggil namanya siapa di sini ya? Namanya misalnya si Leo. Nah, Leo. Nanti bilang apa Leo? Bilang hadir. Nah, ini hadirun. Ini bahasa Arab. Hadirun. Hadirun. Ya. hadirun. Arya, hadirun gitu ya. Oke, Bapak tes nih ya. Coba semuanya diam. Nah, kalau perempuan misalnya si Alisa Bapak panggil nih. Jawabnya hadirotun. Nah, yang ada kata marbutoh. Hadirotun. Hadirotun. Bisa? Bapak tes ya, Bapak tes. Berapa menit lagi nih? Lagi. Oke, Bapak tes. Yang lain diam, yang dipanggil yang bilang. Naura U. Naura U mana Naura U? Abiroton ya. Abiyu Rakila. Hadirotun. Kalau laki-laki apa perempuannya Abiyu? Laki-laki atau perempuan? Hadirotun. Iya, kalau laki-laki jawabnya hadirun. Hadirun. Baik, tes lagi yang perempuan. Ensas. Ini Ensas mana Ensas? Hadirun. Ensas. Ini namanya belum nama lengkap ya. Jadi nanti minggu depan kalau bergabung dimohon untuk menuliskan nama lengkapnya. Nama lengkapnya ya. Ya, si Langit. Langit.
Langit. Bilang apa langit? Iya, hadirun, gitu ya. Jawabnya hadirun dari samping. Hadirun. Ya, naurau, kenapa naurau? Ada adik hadirotun ya. Jadi kalau perempuan bilang hadirotun. Andrea kanaka. Andrea kanaka. Jawabnya apa? Hadirun. Nah, jadi kalau laki-laki dipanggil, ucapkan hadir, hadir. Kalau perempuan, hadirotun ya. Ya. Baik. Langit tidur ya langit. Langit tidur. Wah, ini kebanyakan main game ini. Jangan main game lagi ya. Baik, itu kira-kira untuk hari ini karena hari ini masih pemanasan ya. Pak Mut dulu ya. Jadi hari ini kita masih perkenalan untuk bahasa Arab ke depannya. Jadi anak-anak Bapak semua, jadi cara belajarnya di rumah nanti dibantu atau mendengarkan video Bapak mengucapkan misalnya kata hadirun, diikutin hadirun. Nanti sampai lancar bilang hadir ya. Hadir, hadiroh. Nah, jadi kalau dimatikan hadiroh. Jadi kalau dipanggil di kelas, misalnya tadi Arya hadir gitu ya. Misalnya yang perempuan dipanggil Alisa hadirotun. Nah, seperti itu. Jadi kalau laki-laki bilang hadir, yang perempuan bilang hadirotun. Nah, begitu ya. Begitu juga kalau lagi alfa tidak hadir ya. Nanti kalau misalnya laki-laki yang tidak hadir, ghaib ya, ghaibun. Kalau perempuan ghaibatun. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kalau sakit maridun. Kalau laki-laki orangnya maridun. Sakit. Ya, maridun. Misalnya panggil si Abian nggak hadir atau Abiu nggak hadir. Jadi temannya mungkin yang tahu dia sakit bilang maridun. Nah, maridun. Huwa maridun ya Ustadz. Dia sedang sakit. Ya, kalau perempuan maridotun. Ya, maridotun itu sedang sakit. Nah, kalau ada dipanggil nggak dengar nih. Ternyata ada di kelas, cuma lagi tidur. Nah, jadi temannya bilang maujudun, ada. Aina huwa naim, dia mana dia lagi tidur. Nah, ini nggak boleh ya tidur di kelas. Nah, maujudun artinya ada. Kalau perempuan maujudatun. Nah, kemudian ini ada kasful hudur. Kasful hudur itu absensi, ya. Nah, ini yang Bapak tanyakan tadi. Ini apa? Ya, jadi ada kaifahaluka, ini untuk kamu sendiri ya. Jadi kalau Bapak nanya di kelas, kaifahalukum, bagaimana kabar kalian? Jadi kaifahalukum, bagaimana kabar kalian? Jawabnya tadi gimana? Bi khairin, alhamdulillah. Ini jawabannya. Bi khairin, alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah. Kalau lagi senang, ucapkan sa'adatun, senang. Sa'adatun. Nah, itu kira-kira untuk seperti ini. Jadi anak-anak Bapak, khususnya kelas 1, ini memang kita sangat mengharapkan bantuan dari kedua orang tua untuk mendampingi, ya, karena kalau tidak didamping agak sulit ya. Sama Bapak juga ada anak Bapak di sini, ya, Langit ya. Jadi si Langit juga itu belajar dulu ya, harus digebleng. Jadi didampingin untuk bisa mengucapkan bahasa Arab ini. Jadi udah itu dibiasakan. Jadi dibiasakannya bagaimana? Kalau sudah tahu kata hadir, ucapkan kata hadir. Kalau udah tahu bilang ada bahasa Arabnya, ucapkan maujudun ya. Di mana ada mainannya maujudun bilang ya. Nah, misalnya udah apa namanya punya mainan atau ada mainannya, ada bilang ada maujudun ya kalau sudah tahu. Senang sa'adatun. Jadi lagi senang, ya senang sa'adah. Jadi diucapkan yang sudah tahu bahasa Arabnya. Itulah target kita untuk membiasakan
berbahasa Arab yang sudah kita hafal ya. Nah, begitu. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nggak ada? Tidak. Ada. Oke, kalau nggak ada kita tutup dulu yang ininya, kita kembali ke laptop. Oke. Nah, jadi itu kira-kira untuk materi kita dalam menguasai bahasa Arab. Karena apa? Ya, target Bapak sebenarnya adalah menghafalkan kosakata. Jadi anak-anak Bapak itu targetnya adalah menghafal kosakata. Tadi kata-kata seperti hadir, ya, hadiratun, ghaibun, ghaibatun, kemudian maujudun, maujudatun, maridun, maridatun. Oke. Kemudian apa? Kasful hudur. Nah, amalul kasfi dan seterusnya. Baik, sekarang Bapak mau tanya ini ya. Ayo, yang bisa menjawab ini apa nih? Assalamualaikum, maaf Pak, Andri Kanaka itu emailnya Papa saya, nama saya Gifari Ibrahim Kanza. Ya, nanti Gifari minggu depan gunakan nama lengkapnya ya supaya nanti Bapak menyebutkannya sesuai dengan nama anaknya ya. Ya nggak apa-apa, kita ini masih perdana. Bapak juga masih agak-agak kaku nih untuk menggunakan Zoom meeting ini ya. Tapi insya Allah ala bisa karena biasa. Begitu juga anak-anak Bapak semua. Kalau pertama belajar bahasa Arab nampaknya sulit. Tapi kalau sudah setiap hari dilakukan, berlatih di rumah, ala bisa karena biasa. Oke, bisa kita ulang? Bapak tes ya. Apa bahasa Arabnya? Hadir. Hadirun. Hadiratun. Iya, kalau perempuan hadiratun. Apa bahasa Arabnya? Hadirun. Sakit. Sakit apa bahasa Arabnya? Hadirun. Haridun. Iya. Haridun. Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan Bapak? Pertanyaannya belum Bapak ucapkan, tapi siapa yang mau menjawab? Siapa? Ayo, raise hand-nya, raise hand. Alisa. Oke, ini Alisa ya. Iya. Alisa dikeluarin suaranya. Itu lagi dimatikan. Suaranya dibuka. Mute-nya dibuka, mute. Udah. Oke, ya. Alisa, jawab pertanyaan Bapak nih. Wah, ini luar biasa ya, rapi, pakai bajunya seragam ya. Ini merdeka belajar. Ada yang nggak pakai baju seragam nggak apa-apa ya, merdeka. Yang penting udah mandi ya. Baik, Alisa siap. Alisa Hanum Kahirun Nisa ya. Cantik banget nih namanya. Baik. Jawab. Sobahal khair ya Alisa. Sobahal khair ya Alisa. Jawabnya apa? Sobahan nur ya Ustaz. Iya. Siapa tadi yang jawab? Farhan nur ya Ustaz. Ya, sobahan nur ya Ustaz. Oke, Alisa. Bapak kasih yang lain karena teman yang jawab ya. Apa bahasa Arabnya? Ada. Iya, maujudun atau maujudun. Oke, makasih Alisa. Ya, siapa lagi? Ini M Pradipta, siapa? Siapa lagi mau jawab pertanyaan Bapak? Masih ada waktunya 2 menit nih, 2 menit. Oke, siapa yang bisa menjawab kaifa halukum ya talamid? Jawabnya apa? Apa itu? Mana orangnya? Raise hand. Yang suaranya jelas. Siapa tadi itu?
Siapa? Sidiknya, coba ya Siti. Ya, Sidikia, mana Sidikia? Alhamdulillah. Mana Sidikia? Sidikia mana? Ini kenapa mukanya nih? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Di khairin Alhamdulillah. Tadi ada N, Sindikia. Nah, nih coba Sindikia ya. Mana Sindikia? Ah, coba apa jawabannya? Iya, di khairin Ya, madza darsukumul an? Bil khairin. Madza darsukumul an? Kalau madza darsukumul an jawabnya darsul an watul arabi. Arabia. Nah, itu aja kenalan kita hari ini ya, anak-anak Bapak semua. Senang? Senang. Yang bilang senang. Ya, apa senang bahasa Arabnya? Ada ya. Pernah nggak dengar nyanyi di sini senang, di sana senang? Daton. Yuk kita nyanyi di sini senang, di sana senang ya. Nyanyi sama bapak itu. Una nafro. Ini pakai bahasanya bahasa fi'il pula ya. Pakai saada aja lah. Huna saada, hunaka saada. Fi ayyi makanin nahnu saada. Maka yang benar Huna nafro, hunaka nafro. Fi ayyi makanin nahnu nafro. Prok ya. Jadi di sini senang, di sana senang. Iya. Ini kenapa ini? Sidikia, nah, jangan nangis. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita baru Zoom Meet 2 kelas ya. Jadi rencana Bapak untuk kedepannya kita berarti pertemuan Zoom Meet-nya hanya 2 kali ya. Sebulan 2 kali per levelnya. Nah, hari ini 2 level, kelas A dan B. Nanti minggu depan kelas C dan D. Nah, untuk yang nggak bergabung ke Zoom Meet tetap bisa. Bapak mut dulu nih. Nah, untuk yang belum bisa bergabung di Zoom Meet tetap bisa mengikutinya dengan melihat recordernya ya. Jadi ini Bapak rekam, nanti anak-anak Bapak kalau mau mengulang-ulang bisa membuka kembali ya untuk materi kita hari ini. Inilah luar biasanya masa pandemi saat ini kita belajar ya meninggalkan jejak namanya. Jadi belajar itu meninggalkan jejak. Hari ini habis belajar kalau lupa bisa dibuka kembali ya. Nah, itu adalah hal yang kita syukuri dan sebagai rasa syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih tetap bisa belajar walaupun dalam kondisi seperti ini malah lebih unik ya. Nah, insya Allah ini juga materinya Bapak share di YouTube. Nah, jadi anak-anak Bapak nanti kalau udah 20 tahun dari sekarang atau 20 tahun dari sekarang berarti sudah tamat kuliah ya. Jadi kalau nanti kangen sama guru-gurunya masih bisa buka YouTube-nya. Nah, ini waktu anak-anak Bapak masih kecil, kelas 1 belajar dengan Pak Khoir. Nah, Pak Khoirnya tapi 20 tahun lagi udah kayak mana ya, nggak tahu juga. Ya, ya mudah-mudahan ya ini juga pembelajaran yang menjadi kenangan buat kita semua. Kenapa? Karena kita belajar merdeka dari rumah masing-masing ya. Nah, jadi pesan Bapak tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, tidur cukup, dan jangan lupa yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Bapak semua, sholatnya harus
dilaksanakan, berlatih ya. Ini umurnya masih 6 tahun kan? Rata-rata 6 tahun ya. Jadi nanti kalau sudah 7 tahun, itu hadis Rasulnya itu kalau nggak bangun, harus agak dikerasin dikit ya. Harus dipaksa nanti kalau udah 7 tahun. Ini seperti Abang Langit nih, nanti kalau udah 7 tahun, mulailah nanti ya. Dijewer nih, disiram. Kalau nggak bangun disiram, nggak bangun pagi disiram ya. Biar tetap melaksanakan sholat. Karena sholat itu yang paling penting supaya kita nanti dikumpulkan di akhirat, di dalam surga dengan berbahasa. Bahasa apa tadi bahasa surganya? Iya, bahasa Arab. Baik, itu saja. Bu Reza tadi ada pesan katanya mau ada kasih pengumuman. Silakan Bu Reza. Ada Bu Reza? Bu Reza? Mana tadi Bu Reza? Bu Reza mana Bu Reza? Tadi Bu Reza katanya mau ngasih pengumuman. Sebentar ya, Bapak cek. Bu Reza. Mana Bu Reza? Bapak telepon dulu ya. Jangan-jangan lagi sibuk. Sebentar. Ngapain? Ini udah pada sarapan belum? Udah. belum? Udah. Ya, jadi Udah, Pak. baik, sepertinya Bu Reza ini nggak bisa dihubungin. Tadi mau ada ngasih pengumuman, tapi nggak tahu nih ya, nggak bisa dihubungin. Nanti mungkin ke grup masing-masing aja ya. Baik, anak-anak Bapak semua, kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika anak Bapak, demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Bapak berdoa semoga anak Bapak semua dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Syukran ala ihtimamikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Semangat. Dadah. Dadah.